Aldi malam itu tewas di dalam kamar mandi. Semua yang ada di sana tak menyangka dengan hal ini. Ajeng lalu menyuruh Feby dan Alia untuk memanggil teman-teman yang berada di bawah lobi. Lilo melihat Aldi dan mengatakan, "Di, sorry Di, harusnya gue kekang larang lo ke kamar mandi." Lilo dengan raut wajah menyesalnya. "Sabar Li, kita harus segera cari tahu kenapa Aldi seperti ini," ucap Ajeng. Di tempat lain, Feby mengatakan pada Fatir dan yang lain, "Tir, ayo ikut kita." "Ada apa Feb?" ucap Fatir. "Ikut dulu cepetan." Mereka pun langsung meninggalkan hobi itu menuju toilet lantai 1. Sampai di sana, Fatir bertanya pada Ajeng dan Nilo, "Aldi kenapa itu?" "Aldi udah gak ada Tir." "Apa?" Fatir menarik nafas panjang dan berteriak. Sementara Rian, Azam dan Miko seketika tak percaya dengan kejadian ini. Fatir mengatakan, "Ayo cepat kita pindahin ke lantai 1 dan kita bahas di sana." Aldi kemudian dipotong oleh para lelaki. Sesampai di lantai 1, mereka menaruh jasad Ali di bangku panjang yang ada di sana. Tiba-tiba Fatir memukul tembok penuh dengan amarah. Ia pun mengatakan pada Lilo, Li, kalau aja lu di awal gak ke kamar mandi dan dengerin instruksi dari Pak Kasmin, kita gak bakalan kayak gini." Lilo menjawab, "Kok lu jadi nyalain gua Tir?" Wajahnya kian emosi. Fatir berjalan ke arah Lilo, menarik bajunya dan mengatakan, "Semua gara-gara lo Li, jadi kayak gini." "Bangsat lu Tir, gue udah bilang kalau gue kebelet di toilet waktu lo semua dikasih arahan. Gue juga gak tahu tiba-tiba lo semua udah di dalam. Kalau lo semua care anggap gue sahabat, harusnya lo inget dong." Teman-teman yang lain melihat. Rian, Miko, dan Azam melerainya. Ajeng mengatakan, "Tir, lo bilang pas Lilo ketinggalan aman-aman aja. Kenapa jadi gini?" Fatir terdiam, lalu mengatakan, "Iya, gue juga yang salah. Gue gak bilang ke kalian kalau waktu Lilo masuk dia gak ucapin apa yang Pak Kasmin bilang. Takut kalian jadi kepikiran. Tir, coba lo bilang sama kita. Mungkin kita bisa tunda dan keluar dari gedung ini," ucap Ajeng. Azam pun mengatakan, "Bener Tir kata Ajeng. Lo harusnya dari awal bilang. Lebih baik kita nunda tugas daripada jadinya kayak gini. Sudah, kita jangan ribut dulu. Intinya kita harus cepat-cepat keluar dari sini dan bawa jenazahnya Aldi." Malam menunjukkan pukul 10 dan hujan tetap tidak mau berhenti. Mereka di sana terus mencari cara agar bisa keluar dari gedung tua itu. Saat mereka sedang istirahat sejenak, Rania lagi-lagi kesurupan oleh makhluk yang ada di sana. Teman-teman perempuan memegang Rania, dan makhluk itu pun mengatakan, "Kalian semua, cepat mulai lagi permainan ular naga itu." Fatir menjawab, "Tidak, kau telah membunuh satu temanku." Makhluk itu tertawa menyeramkan dan mengatakan lagi, "Cepat mainkan. Jika tidak, kalian semua akan sama seperti temanmu." Makhluk itu diiringi tertawa. Semua yang ada di sana semakin ketakutan. Setelah makhluk itu memberitahukan kepada teman-temannya Fatir, ia pun keluar dari tubuh Rania. "Tir, ini gimana lagi jadinya?" ucap Ajeng. "Kita harus mainin lagi permainan itu," ucap Fatir. "Tir, tapi gue takut," ucap Alia. "Gue juga bingung harus gimana. Kalau kita gak turutin mereka, kita bisa mati semua di sini," ucap Fatir. Lalu beberapa menit kemudian mereka bermain ular naga itu. Tania dan Rania masih tetap menjadi gerbangnya. Mereka mau tak mau dipaksakan untuk bersenang-senang. Padahal dalam hati mereka semuanya takut. Apalagi jasadnya Aldi di dekat mereka. Usai bermain, mereka semua benar-benar letih. Apalagi teman-teman yang perempuan. Dan memikirkan bagaimana tentang satu temannya yang sudah tiada itu. "Tir, kita istirahat dulu deh mendingan. Udah pada kelelahan," ucap Ajeng. Rian menimpal, "Iya bener, kita juga harus mikirin jasadnya Aldi." Fatir menjawab, "Oke, yang perempuan istirahat dulu. Kita yang cowok cari cara untuk keluar cepat-cepat dari sini." Miko menengok ke arah teman-teman cowoknya dan bertanya, "Gue masih bingung sama kematiannya Aldi. Emang makhluk goib itu bisa ngebunuh kayak di film-film ya? Kalau gue sih pernah dengar salah satu ceramah dari Ustadz, katanya bisa.
Tetapi kalau memang sudah ajal dan ketetapannya seperti itu. Karena kan sejatinya yang menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah semata. Diam-diam ternyata dengerin ceramah juga loh, ucap Lilo sembari tertawa. Miko hanya mengerutkan matanya. Tapi kalau kita nggak nemuin jalan keluarnya malam ini, mau nggak mau kita semalaman di sini sampai hujan berhenti. Fatir melanjutkan obrolannya lagi. Gue sama Rian ngejaga. Kalian istirahat. Nanti kita ganti-gantian. Gimana? Semua akhirnya setuju. Melihat teman-teman yang perempuannya sudah tertidur pulas, Miko, Lilo, dan Azam istirahat memejamkan mata sebentar. Fatir dan Rian saling mengobrol. Sampai pada akhirnya mereka ketiduran. Saat mereka semua tertidur, Rania dalam tidurnya ada suara yang mengatakan padanya seperti ini. Bunuh dia sekarang. Rania terbangun. Kedua matanya tampak berbeda. Ia lalu membuka jaket dan melipatnya. Setelah itu, ia membekap dan mencekik salah satu teman perempuannya, yaitu Alia yang ada di sebelahnya.